Baik, perkenalkan nama saya Lili Mirawati, NIM 2112061906 dari kelas A12 jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Nah, adapun maksud dan tujuan saya di sini ingin membuat sebuah video tentang simulasi mengajar pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Teman-teman, sebelum lebih lanjut silakan simak video berikut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Setelah kita menyanyikan lagu tentang profil mengajar Pancasila, tentunya di sini saya akan melakukan absensi terlebih dahulu kepada siswa. Setelah kita melakukan absensi, di sini saya minta kita akan melakukan sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita harus awali dulu dengan berdoa. Nah, setelah kita melakukan doa, dan setelah cek kehadiran siswa, sekarang kita melanjutkan pada mata pembelajaran. Tentunya yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, di sini tentunya ada kompetensi dasar. Di sini fokus mata pelajaran yang saya ambil yaitu pada pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan pola baris bangun datar dan bangun ruang menggunakan metode konkret. Indikator pencapaian kompetensi 3.1 menjelaskan pola garis bangun datar menggunakan model konkret C2. Yang kedua, 3.112 memadukan pola baris bangun datar menggunakan model konkret C4. Nah,
Lanjut lagi, 4.11 memprediksi pada barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan model konkret. Memodifikasi pola baris bangun datar menggunakan model konkret P4. Nah, tentunya setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan alokasi indikator pencapaian kompetensinya, tentunya di sini adanya bagian C, yaitu tujuan. Yang pertama, dengan membaca teks pada buku siswa dan tanya jawab, peserta didik menganalisis ciri-ciri lingkungan sehat di sekolah dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi dan LKPD, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di sekolah melalui gambar dengan tepat. Nah, yang ketiga, dengan mengamati tayangan video pembelajaran pada media PowerPoint disertai tanya jawab peserta didik dapat memandukan gerakan keseharian dalam tari dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan mendengarkan demokratis guru tentang gerakan tari dalam keseharian, peserta didik dapat memodifikasi gerak keseharian dalam tari. Nah, yang kelima, dengan mengamati video pembelajaran yang didemonstrasikan oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan pola barisan bangun datar menggunakan model konkret dengan percaya diri. Nah, yang keenam, dengan mengamati media pola bangun datar dari kain flanel, peserta didik dapat memadukan pola baris bangun datar menggunakan model konkret dengan tepat. Nah, yang ketujuh, dengan mengamati media PowerPoint disertai diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat memodifikasikan pola barisan bangun datar menggunakan model konkret dengan benar. Nah, penguatan pendidik karakter ini bagian D. Tentunya di sini